ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Kan biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia, tidak usah. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah, ini berat. Ini mendoakan beneran juga, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga ketemu langsung, tidak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, tidak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah, ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, Gunung Taif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi ini namanya mendoakan musuh. Nah, ini berat. Kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar tetap ya, bukan. Sekarang kan kalian pakai, saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah, itu tapi nadanya nada merendahkan. Tidak begitu. Didoakan beneran. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, qila ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah. Berdoalah agar mereka hancur. Berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu. Semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Inni lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak kelompok sana itu mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Nggak, wis ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya tambah sedikit walaupun masih ada waktu 10-an menit ya. Ini yang ringan-ringan. Adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa.
Yang pertama, hanya makan yang halal. Tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya, ya harus kamu singkirkan. Berarti ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus. Begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang, wah ini saya pengen makan siang, tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang, Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa, yo lapar memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja yo masih kenyang, yo jangan makan, wong belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh. Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah, punya lambung. Berdoa sebelum sesudah, makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah tidak, ya terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas. Ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin itu kan, biar dingin ini kopinya apa gimana. Kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering. Dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh ya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu Rasulullah. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Ya, makan yang penting kenyang. Apa saja dimakan, tidak begitu. Tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan ya. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat. Atau tidak bisa segera tidur. Tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP. Akhirnya yo nyekrol sana, nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudhu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan.
jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya, silahkan dicari. Ini adab tidur. Tidur pun yang beradab.